Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan ini, karena pertemuan ini adalah atas izin, perkenan dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan ini akan membahas tentang Allah Al-Afu, Allah yang Maha Pemberi Maaf. Begitu dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Yang sebagian maknanya ditunjukkan oleh surah An-Nisa ayat 149 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana afuwan qadira. Yang artinya, jika kamu menyatakan sesuatu kebaikan, melakukan kebaikan secara terbuka sehingga terlihat banyak orang, in tubdu khairan au tukhfuhu, atau kalian menyembunyikan kebaikan itu sehingga tidak tampak oleh orang lain. Au ta'fu ansu, atau kalian memaafkan sesuatu kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Fa innallaha kana afuwan, maka ketahuilah bahwa Allah itu sangat pemberi maaf, maha pemberi maaf. Qadirah, dan Allah itu sangat-sangat berkuasa. Jadi Allah sangat berkuasa, tapi dengan kekuasaannya itu Allah memberi maaf. Bukan dengan kekuasaannya itu lantas tidak memberi maaf. Sesungguhnya kalau Allah mau berkehendak misalnya, setiap orang yang durhaka itu bisa saja dengan kekuasaannya menjatuhkan azab. Tapi kebanyakan Allah justru memberi maaf. Itulah makanya tafsir Al-Maraghi yang saya kutip menjelaskan, wallahu min sya'nihi al-afu. Allah itu dalam zatnya, dalam perbuatannya, dalam sifatnya itu memang maha pemberi maaf. Wa huwa al-qadir, bersamaan dengan Allah yang maha pemberi maaf itu, Allah juga sangat berkuasa, maha berkuasa. Dan dengan berkuasanya itu, kemahakuasaannya itu, alladzi la yu'jizuhu as-sawabul kasir, tidak ada yang
bisa melemahkan Allah meski pahala yang besar sekalipun. Alal amalil qalil, untuk amal yang sedikit. Jadi amal yang sedikit karena sudah sedikit misalnya ada kekeliruan, tapi kalau dia itu dengan kekeliruannya itu misalnya tidak tahu, Allah justru tidak terlemahkan oleh memberi pahala yang lebih besar. Selanjutnya dijelaskan oleh tafsir Al-Wasit misalnya. Ai kasirul afi. Al-afu itu banyak memberi maaf. Seperti saya kutip di depan tadi. Siapa yang diberi maaf? Anil asah. Kepada hamba-hambanya yang durhaka. Nggak tahu kalau kita ini tidak ada maafnya Allah, barangkali kita tidak akan eksis sampai sekarang ini, tidak akan ada sampai sekarang ini. Ketika Allah memberi maaf itu ma'a kamali qudratih. Ketika itu Allah kekuasaannya sangat-sangat kamal, sangat sempurna. Tapi kekuasaannya tidak digunakan untuk menjatuhkan siksa. Tapi justru untuk memberi maaf. Selanjutnya An-Nabilusi juga menyatakan, Al-afu huwaladzi yamhus sayyi'at. Memaafkan itu substansinya sesungguhnya adalah menghapus kesalahan. Artinya kesalahan itu di dalam catatan yang malaikat atid dan raqib dan atid itu tulis, atau yang di dalam manajemen Allah di aras sana ada catatan juga, karena kesaksian Allah pada diri kita itu dihapusnya. Ma'a kamali qudratih ala muakhidatihim wa muakibatihim. Allah sebenarnya bisa menjatuhkan siksa karena kekuasaannya itu. Tapi yang diberikannya juga maaf. Itu bagian dari rahmah Allah kepada kita. Itu bagian dari penjelasan yang pernah kita bahas bahwa marahnya Allah itu seringkali dan bahkan lebih banyak terkalahkan oleh rahmahnya. Sehingga dari semua keterangan-keterangan tadi, An-Nabilusi merumuskan Al-afu huwaladzi yamhus sayyi'at wa yatajawazu 'anil ma'asi. Ini poin yang berbeda adalah selain menghapus kesalahan, juga maksiat itu dilewatkan begitu saja oleh Allah. Artinya tidak dianggap. Wa huwa qaribun min ismil ghafur. Oleh karena itu al-afu ini dekat sekali maknanya dengan al-ghafur. Namun al-ghafur berbanding al-afu itu disebutnya walakinnahu ablaghu minhu. Al-afu itu lebih daripada al-ghafur. Karena kalau al-ghafur itu hanya menutup akibat dari kesalahan, kalau al-afu itu justru menghilangkan kesalahan itu. Itulah bedanya al-ghafur dan al-afu yang oleh An-Nabilusi dan oleh banyak ulama disebutnya al-afu itu ablaghu minal ghafur, minal ghaffar. Sekarang bagaimana berakhlak meneladani al-afu itu? Anta'fu man dolamaka. Oleh karena itu kita nggak boleh terlalu sombong yang tidak memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Katakan berlaku aniaya kepada kita. Jadi nggak berlaku kata-kata yang selalu bahkan dinyanyikan oleh orang itu, tiada maaf bagimu. Itu bukan akhlak yang meneladani Allah al-afu. Bahkan selanjutnya An-Nabilusi menyatakan wa antu'ti
man haramak. Orang yang pelit kepadamu, Anda jangan terarus oleh pelitnya lalu ikut-ikutan pelit. Anda mesti tetap ada kesediaan untuk memberi dia. Bahkan mungkin kesediaan kita untuk memberi itu akan mengubah dia menjadi tidak pelit lagi. Juga wa antasila mangqata'ak. Kalau ada orang yang kemudian mendiamkan kalian, memutus silaturahim kalian, justru silaturahim itu intinya kepada mangqata'ak, kepada orang yang memutuskan silaturahim kepada kalian. Maka di sini disebutkan al-haqiqah yang sejatinya annallaha lam ya'murna 'anil musi bil afwi. Allah sebenarnya tidak memerintahkan hanya mengampuni, memaafkan orang yang salah. Bal an-nuhsina ilahi. Tapi justru harus lebih baik kepada dia. Kita berharap mudah-mudahan dengan begitu orang itu akan menjadi sadar. Oleh karena itu di dalam tafsir Al-Wasit diteruskan, faqtadu bihadhihi sifat al-hamidah. Ikuti sifat-sifat yang terpuji ini. Untuk apa mengikuti sifat yang terpuji? Litanalu mahabbatallah wa ridhah. Supaya kita mendapatkan cinta dan ridho Allah. Fal ayatul karimah, ayat yang baru saja kita baca ini adalah tad'un nas ilal iksar min fi'lil khair. Mengajak manusia supaya berlaku baik yang sebanyak-banyaknya. Sawa'un akana sirron au jahron. Baik secara sembunyi-sembunyi enggak dilihat orang atau secara terang-terangan. Apa misalnya? Kama tad'u ilal afwi anil musiiina ilaihim. Seperti memaafkan orang yang salah. Itu lebih baik misalnya kalau kita maafkan tapi tidak terang-terangan di hadapan orang banyak. Sehingga tidak menjadikan dia itu kehormatannya terkurangi atau terdegradasi misalnya. Ini kama warada fil hadis, seperti yang berlaku di dalam hadis yang dinyatakan begini. Mana kosomalun min sodakotin. Sodakoh itu sama sekali tidak mengurangi harta. Wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan. Allah hanya akan menambah hambanya yang memaafkan itu kehormatan yang tinggi. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Dan siapa yang bertawadhu karena Allah, Allah akan mengangkat derajatnya. Itulah penutup bahasan pada kali ini. Mudah-mudahan semua yang kita bahas ini menginspirasi kita untuk makin hari makin baik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.